Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di bulan ini Ramadan, bulan penuh rahmat, ampunan dan pendidikan jiwa. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang suri tauladan terbaik dalam mendidik keluarga. Pemirsa Al-Hikmah TV yang dirahmati Allah, Ramadan bukan hanya bulan ibadah, tetapi juga madrasah atau sekolah terbaik bagi orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Karena di usia saat ini kita mendidik anak-anak kita, mungkin ada yang masih di PAUD atau di SD, menjadi fondasi akhlak dan kebiasaan baik yang dibangun di keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ayat ini sangat menegaskan bahwa pendidikan anak menjadi tanggung jawab utama orang tua, bukan sekolah atau lembaga pendidikan. Bagaimana kita bisa menjadikan bahwa Ramadan itu sekaligus pendidikan untuk anak-anak kita? Yang pertama adalah Ramadan mengajarkan disiplin sejak dini. Puasa melatih anak belajar disiplin dan tanggung jawab. Rasulullah bersabda, "Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun." Hadis riwayat Abu Daud. Ramadan menjadi momen pembiasaan. Mereka harus bangun pagi. Mungkin kalau biasanya kita harus bersusah payah ya untuk membangunkan anak-anak bangun pagi. Tapi subhanallah gitu ya. Salah satu keberkahan Ramadan, waktu sangat begitu berharga. Anak-anak dengan mudah bisa bangun lebih awal untuk sahur dan tentunya nanti akan bisa mempersiapkan untuk sekolah. Belajar puasa tentunya bertahap ya, dari mulai mungkin anak PAUD sampai SD. Tetapi ini akan menjadi latihan untuk mereka. Ikut sahur bersama keluarga sehingga nanti diharapkan anak-anak akan terbiasa untuk mereka bisa bangun lebih awal. Serta sholat berjamaah di rumah atau di masjid. Ini juga sangat erat kaitannya dengan disiplin. Kapan waktunya sholat? Harus segera kita lakukan sholat sehingga anak-anak akan terbiasa untuk disiplin sholat tepat waktu. Berikutnya adalah membaca Al-Quran beberapa ayat. Membaca Al-Quran beberapa ayat setiap hari. Ini menjadi latihan disiplin sejak dini. Yang kedua, Ramadan menanamkan kejujuran dan pengendalian diri. Puasa melatih kejujuran karena hanya Allah yang mengetahui. Dalam hadis qudsi disebutkan, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Ketika anak-anak mungkin ketika pulang sekolah mereka haus, lapar, tidak ada orang tua di rumah, mereka harus dilatih untuk jujur. Mereka harus menahan sampai nanti waktunya berbuka. Nah, ini adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa. Jadi, mereka tidak boleh berbohong saat berpuasa, menjaga lisan untuk dari yang berkata kasar, serta sabar ketika lapar dan haus. Ini pasti akan sangat melatih mereka. Bagaimana ketika mereka mau marah, mereka harus ditahan. Ketika mereka mau mengatakan sesuatu yang tidak baik, mereka juga harus mengontrolnya. Yang ketiga adalah keluarga adalah madrasah utama. Rumah adalah sekolah pertama. Dan orang tua adalah guru yang utama. Yuk kita ciptakan rumah kita itu seperti layaknya sekolah. Ada sebuah pembiasaan yang baik, ada aturan yang dilakukan. Sehingga anak-anak itu antara di rumah dan di sekolah itu tidak ada bedanya.
mereka sama-sama menerapkan aturan. Allah berfirman, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Anak itu belajar dari contoh. Jika orang tuanya, kalau kita orang tuanya itu semangat tarawih, anak pun ikut semangat. Kalau orang tuanya rajin membaca Al-Quran, anak pun akan ikut semangat dalam membuka mushaf. Sabar dan lembut, anak pun akan belajar kelembutan. Mereka akan melihat sosok orang tua seperti apa yang mereka akan tiru. Cerminan mereka itu adalah melihat orang tuanya. Jadi, mari kita perbaiki dari diri kita sebagai orang tua. Ramadan harus terasa sebagai bulan kebersamaan keluarga dalam ibadah, bukan hanya sekedar rutinitas. Bangun, makan sahur, terus setelah itu nanti menahan lapar, haus, terus buka, itu saja. Bukan hanya rutinitas, tetapi ada nilai-nilai ibadah yang kita lakukan. Nah, ayah bunda dan pemirsa Al-Hikmah TV, mari kita bikin program Ramadan bersama keluarga. Bisa dibikin misalnya ada program harian seperti sholat berjamaah. Kita akan sepakati, kita akan sholat apa misalnya maghrib dan isya atau mungkin kalau subuh misalnya. Jadi kita bikin kesepakatan sholat berjamaah apa yang akan kita lakukan bersama. Terus misalnya tadarus Al-Quran atau saling menyimak. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Misalnya 10-15 menit. Kapan waktunya? Oh, waktunya kita sepakati misalnya sore hari sambil menunggu berbuka puasa. Ini bisa dilakukan. Ada lagi satu hadis atau kisah Nabi sebelum tidur. Jadi kita kenalkan misalnya sebelum tidur kita akan membacakan sebuah hadis atau kisah tentang Nabi. Berikutnya bisa bersedekah setiap hari atau memberikan tajil kepada tetangga kita. Nah, untuk program berikutnya seperti program pekanan bisa kita lakukan, misalnya kita kultum secara bergantian. Nah, semoga ayah bunda semuanya untuk membantu memotivasi anak, bantulah dengan membuat papan amal Ramadan untuk saling bisa memberi motivasi dan juga mengevaluasi sampai di mana program yang sudah kita lakukan sehingga semuanya akan bisa terjaga keistiqomahannya. Dan yang tidak lupa terakhir adalah doa untuk anak di bulan Ramadan karena setiap waktu di bulan Ramadan sangat mustajab. Jangan lupa berbanyak doa. Ya Rob kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyejuk hati. Quran Surat Al-Furqan 74. Mari ayah bunda, kita bersama jadikan rumah kita sebagai madrasah Ramadan. Tempat lahirnya generasi Qurani yang kuat iman dan akhlaknya. Semoga Allah SWT membimbing kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.